guys, dimanapun anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sehubungan dengan ditutupnya kembali pintu pendakian gunung di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera di tengah pandemi ini, kalau di sebelumnya saya bikin video tentang pendakian gunung, kali ini saya akan bikin video mereview salah satu produknya Array Outdoor Gear. Dengan produk yang akan saya review adalah Array seri New Kapuas 60+5L. Jadi di seri yang 60+5L dengan Kapuas seri pertama itu memiliki sedikit perbedaan. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh like dan subscribe bagi yang suka video ini, karena subscribe itu gratis teman-teman. Yuk kita lanjut saja. Kita akan mulai di membahas bagian depannya teman-teman ya. Di bagian depannya ini terdapat satu sapu teman-teman ya. Sapu ini sangat berguna sekali buat naruh keperluan kita saat kita mendaki teman-teman. Ini sapunya kita dilengkapi dengan nih penguncinya di sini teman-teman ya. Ini bisa diatur sesuai keinginan kita. Next kita lanjut di bagian depan bawahnya teman-teman. Ini ada tempat buat apa ini? Oh, ini bisa digunakan buat naruh mungkin sleeping bag atau mungkin plastik teman-teman. Ini bisa ditaruh di sini dan muat teman-teman. Masuk di sini lumayan luas, bisa dilihat teman-teman tuh. Bisa dilihat sangat luas sekali teman-teman. Ini bisa buat naruh plastik atau mungkin sleeping bag, bisa ditaruh di sini teman-teman ya. Ada resletingnya juga nih teman-teman ya. Kita akan lanjut di bagian samping. Di bagian sampingnya terdapat salah satu sapu juga teman-teman. Terdapat sakunya ini jari dan sangat elastis. Ini bisa digunakan buat menaruh air mineral teman-teman ya. Saya kasih contoh nih, buat naruh air mineral di sini teman-teman nih. Taruh di sini, masukin teman-teman ya. Nah di sini kita bisa diatur teman-teman, bisa dikencengin, bisa dikendorin teman-teman, bisa diatur sesuai keinginan kita teman-teman ya. Di sini buat naruh air mineral. Dan di sini juga terdapat sapu lagi teman-teman. Sapu ini dilengkapi dengan resleting. Ini sangat berguna sekali buat naruh obat-obatan teman-teman ya. Obat-obatan yang diperlukan kita selama di pendakian teman-teman, dan lumayan cukup luas juga teman-teman nih. Bisa buat naruh obat-obatan teman-teman, mungkin naruh tolak angin bisa, naruh kayu putih juga bisa teman-teman. Next kita lanjut ke bagian samping lagi. Di bagian samping ini juga terdapat sapu lagi teman-teman. Sapu ini bisa digunakan buat naruh air mineral juga seperti tadi, bisa buat naruh gas, yang bisa naruh buat gas, bisa juga buat naruh matras juga teman-teman nih. Saya kasih contoh buat naruh gas nih teman-teman. Gas bisa ditaruh di sini teman-teman ya, seperti ini caranya nih. Ini dikencengin biar gasnya itu enggak lepas dari sini teman-teman ya. Ini gas bisa ditaruh di sini teman-teman ya, bisa dilihat buat naruh gas di sini teman-teman ya, kebutuhan kita selama pendakian teman-teman ya. Bisa ditaruh di sini, atau juga bisa buat naruh matras teman-teman. Matras ditaruh di sini teman-teman ya. Nih, matras bisa taruh di sini. Saya kasih contoh teman-teman nih. Ini matras
matras masuk teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Nih bisa buat naruh matras nih, seperti ini caranya teman-teman ya. Tuh masuk enggak tuh matras, di sini bisa disimpan teman-teman ya matrasnya. Oke, dan di sini juga terdapat satu saku disertai resleting teman-teman ya. Nih bisa dilihat, saku ini bisa berguna buat menaruh barang-barang kebutuhan kita ya teman-teman ya. Mungkin bawa madu atau mungkin bawa senter ya. Jadi senter itu nggak perlu dibongkar, kita taruh di dalam sini, kita bisa naruh di sini. Sangat muat sekali buat naruh senter teman-teman ya. Nih sangat masuk sekali buat naruh senter, atau mungkin handset, atau mungkin power bank juga bisa teman-teman, bisa ditaruh di sini teman-teman ya. Sangat lumayan luas teman-teman. Kita akan lanjut di bagian dalamnya teman-teman ya. Kita akan lanjut di bagian dalam teman-teman. Di bagian dalam ada apa, coba kita buka. Ini ada pengisinya. Di bagian dalam ini terdapat kompartemen teman-teman. Ini kalau yang kita punya laptop, kita bisa bawa, mungkin bisa ditaruh di dalam sini teman-teman. Tuh elastis banget ini buat naruh laptop di sini teman-teman. Sangat luas sekali teman-teman, laptop masuk di sini. Terus di sini juga ada penguncinya juga teman-teman nih. Tadi mana? Oh bukan ya, oh ya ini teman-teman ya. Ini di sini nih bisa buat naruh laptop teman-teman. Kalau kita mungkin mau bawa laptop, bisa ditaruh di sini ya teman-teman ya. Dan di sini juga sangat luas sekali teman-teman buat bawa logistik kita selama kita pendakian, atau mungkin kita pendakiannya itu melebihi 2 hari atau mungkin 3 hari, kayak mungkin ke pendakian ke Semeru atau mungkin ke Arkopuro teman-teman. Ini tas ini sangat muat banyak buat bawa logistik kita teman-teman ya. Sangat luas banget, gede banget teman-teman ini. Ini kalau misalkan ini sudah diisi air mineral, kita mau dirubahkan di sini tinggal dikendorin aja teman-teman nih. Dikendorin aja di sini teman-teman. Tuh bisa dilihat tasnya ini sangat luas sekali, sangat lebar sekali teman-teman. Bisa dilihat sangat gede banget teman-teman ya. Ini bisa kalau pendakian kita selama 3 hari atau 2 hari, cukup buat bawa logistik kita selama 3 hari teman-teman ya. Next kita lanjut di bagian atas, bagian dalam, bagian atas dalam teman-teman ya. Di bagian atas dalam ini terdapat apa ini? Ini fungsinya buat apa ini ya? Mungkin bisa buat naruh barang kayak teman-teman, atau mungkin naruh barang-barang yang ringan lah teman-teman ya, atau mungkin jas hujan. Ini mungkin ditaruh di sini, nanti dikunci gini teman-teman ya, diatur sesuai keinginan kita teman-teman. Di sini ada pengaturannya nih, jadi barang itu bisa muat di sini teman-teman ya, bisa ditaruh di sini. Dan juga di sini itu terdapat satu saku teman-teman. Tuh bisa dilihat ya, terdapat satu saku. Dan ini sakunya sangat berguna sekali teman-teman. Bisa buat naruh barang berharga kita seperti handphone, seperti power bank, seperti handset atau dompet, bisa ditaruh di sini teman-teman. Sangat luas teman-teman. Itu lumayan lah buat naruh barang-barang berharga kita teman-teman di sini teman-teman. Kita nggak usah khawatir kita kebingungan naruh dompet di mana, naruh handphone di mana teman-teman ya. Bisa ditaruh di sini teman-teman. Ini luas sekali tuh, bisa dilihat teman-teman ya. Nih ada resletingnya,
Next kita lanjut di bagian atas luar teman-teman ya. Kita lanjut di bagian atas luar ini terdapat ini ada apa ini? Ini fungsinya buat apa saya nggak tahu nih teman-teman. Yang pasti kalau dibikinin ini mungkin ada fungsinya juga, ada manfaatnya juga ya teman-teman. Cuman saya nggak ngerti ini fungsinya buat apa. Oh ya, ini ada satu lagi saku nih bagian atas disertai resleting juga teman-teman nih. Wah, ternyata ini ada rain cover teman-teman ya. Rain cover ini sangat diperlukan ketika kita pendakiannya kita itu keadaan hujan teman-teman ya, hujan di jalan mungkin ya, kita bisa gunakan rain cover ini untuk melindungi tas kita agar tidak basah. Saya kasih contoh cara penggunaannya teman-teman ya. Ini rain covernya ini sangat luas, sangat gede sekali teman-teman, bisa dilihat teman-teman ya. Nih saya kasih contoh teman-teman, sangat luas, sangat gede, dan sangat tebal teman-teman. Keren banget teman-teman, tebal. Jadi barang-barang yang kita bawa itu kita tidak akan, jangan merasa ketakutan, kita tidak usah ketakutan karena mungkin kondisi cuaca hujan ringan atau mungkin ya rintik-rintik itulah teman-teman. Barang kita akan dilindungi oleh rain cover ini teman-teman ya. Jadi enggak akan basah barang-barang bawaan kita teman-teman ya. Ini rain covernya sangat gede banget teman-teman, dan juga lumayan tebal. Oh, bisa dilihat teman-teman, sangat lumayan tebal teman-teman ya. Jadi barang bawaan kita itu tidak akan basah seperti itu teman-teman ya. Next kita lanjut di bagian mana teman-teman. Ini taruh lagi seperti semula teman-teman ya, ditaruh lagi seperti semula di tempat yang tadi. Nah, taruh, kita lipat lagi, kita masukkan di sini teman-teman ya. Ini sangat berguna sekali apabila di pendakian kita itu hujan ya. Ini rain covernya di atas bisa digunakan, sangat berguna sekali teman-teman. Kita akan lanjut di bagian belakang teman-teman. Di bagian belakang ini terdapat apa ini? Ini juga ada buat pengatur beban teman-teman ya. Kalau beban kita itu mungkin banyak banget ya, ini bisa diaturnya di sini teman-teman nih. Bisa diatur di sini, kalau diturunin beban itu akan ke bawah. Kalau ini dinaikin seperti ini teman-teman, ini beban akan terangkat ke atas, beban akan terangkat ke atas di punggung kita ya. Kalau ini diturunin seperti ini, beban itu akan ke bawah. Jadi di sini itu kadang berat teman-teman ya. Kalau ini dinaikin ke atas, ini enggak teman-teman ya. Nah, terus kita akan lanjut di bagian sebelah sana. Oh ya, ini sudah menggunakan back system teman-teman ya, dimana back system ini sangat berguna sekali kalau kita mendaki itu, tubuh kita itu akan berkeringat ya, mungkin baju juga bisa, kaos kita akan basah. Dan juga di sini itu kalau menggunakan back system di sini itu tas ini tidak akan basah teman-teman ya, tidak akan lembab karena dilengkapi dengan sirkulasi udara. Jadi di sini ada udara yang akan masuk teman-teman ya. Jadi di sini tidak akan lembab teman-teman ya, nggak usah takut tas kita itu keringatan basah gitu teman-teman ya. Di sini udah back system teman-teman ya, busanya sangat tebal sekali ya. Ini bisa dilihat tuh, busanya sangat tebal sekali teman-teman tuh, sangat tebal sekali teman-teman.
ya. Juga di sini ada apa, ini adalah buat kalau mungkin kita di dalam kondisi minim cahaya, ini kalau ada cahaya itu akan nyala terang, jadi akan terlihat terang teman-teman ya. Di sini juga ada teman-teman tuh, ini bisa dilihat, ini kalau kena cahaya itu, kalau dalam kondisi minim cahaya ini akan nyala seperti pembatas jalan tol itu teman-teman ya, ini akan nyala terang gitu teman-teman ya. Dan saya juga mau ngasih saran teman-teman ya, kalau misalkan kita mendaki tas kita itu sudah terisi penuh ya, alangkah baiknya jangan sesering kali kita mengangkat tas itu dengan satu bagian seperti ini teman-teman ya. Kalau kita mengangkatnya ini dengan satu ini, dan beban itu akan bertumpu pada satu bagian saja teman-teman. Mungkin kalau ini jahitannya mungkin, atau mungkin bisa apa, kendor jahitannya, alangkah baiknya yang diangkat tuh yang ini teman-teman ya. Jadi kalau ini diangkat, beban itu akan dua-duanya teman-teman ya, jadi akan bertumpu seimbang. Kalau kita angkat ini akan bertumpu pada satu bagian saja, jadi mungkin ini bisa kendor atau mungkin jahitannya bisa putus apa gimana lah. Tapi kalau tas Raima saya jamin kayaknya enggak deh teman-teman ya, ini jahitannya sangat kuat, sangat terpuji sekali teman-teman ya. Saya cuma ngasih saran aja teman-teman, kalau mau ngangkat tas itu alangkah baiknya yang diangkat itu bagian ininya teman-teman, seperti ini, dan bisa ditaruhkan, bisa diletakkan di paha kita seperti ini teman-teman ya, seperti ini, dan kita masuk seperti ini, dan kita masuk lagi seperti ini teman-teman. Tuh teman-teman bisa melihat kan, tuh seperti ini caranya ya. Jangan sesekali ngangkat satu bagian saja, atau bagian ini atau bagian ini akan merusak jahitan tas kita teman-teman ya. Jadi alangkah lebih baiknya ini diangkat dulu teman-teman, yang diangkat ini. Kalau ini udah seimbang teman-teman ya, udah seimbang, beban ini nggak akan ke kiri ke kanan, seimbang itu teman-teman ya caranya kalau mau ngangkat beban tas kita. Dan di sini juga ada sabuk teman-teman ya, sabuk pinggang seperti biasa. Dan di seri Nyokap Puas ini tidak ada saku sampingnya. Kalau di Kapuas yang seri pertama itu di sini ada saku sampingnya teman-teman ya. Saku sampingnya itu bisa buat naruh, kalau saya dulu itu biasanya saya naruh tolak angin itu di sini, atau kita naruh madu itu di saku samping sebelah sini. Tapi kalau di Nyokap Puas itu tidak dilengkapi saku samping teman-teman ya, jadi nggak ada sakunya, bisa dilihat nggak ada sakunya teman-teman, tuh bisa dilihat nggak ada sakunya sama sekali ya teman-teman. Jadi itulah perbedaannya Nyokap Puas sama Kapuas seri pertama yang nggak ada sakunya. Kalau yang Kapuas seri pertama di sini ada sakunya. Saya sering buat naruh itu kadang tolak angin sama buat naruh madu ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada apa ini buat di dada ya, biar tas ini apa tuh namanya, ininya tuh nggak kegeser ke sini, jadi dikait ke sini teman-teman ya. Nih ada penguncinya teman-teman, jadi ini akan seimbang, jadi ini nggak akan geser ke sini dan juga nggak akan geser ke sini. Udah ada ininya dan juga ada pengaturan di sini teman-teman ya. Kalau misalkan pengen di bagian bawah bisa diturunin seperti ini caranya teman-teman, tuh seperti ini, bisa dikebawahin, bisa dikeatasin. Dan di Nyokap Puas ini tidak terdapat peluit. Peluit ini kadang bisa digunakan ketika darurat ya teman-teman ya. Kalau di seri Toba itu, atau mungkin di seri
Sentani atau Bintan itu kayaknya sih ada peluitnya di sini. Peluit itu sangat berguna ketika keadaan darurat atau mungkin kita tertinggal dari rombongan atau mungkin kita oke, cukup sampai di sini teman-teman ya untuk pembahasan tas keril seri New Kapuas 60+5L teman-teman. Untuk harga dan juga untuk mungkin teman-teman mau beli online, nanti saya akan cantumkan di deskripsi teman-teman ya. Kalau misalkan kita ada, sekarang ini kan lagi era corona, jadi kita itu mungkin keluar itu sedikit ada PSBB mungkin teman-temannya di salah satu kota besar mungkin ya, mungkin bisa beli online, nanti saya akan cantumkan di deskripsi teman-teman ya. Oh ya teman-teman, cukup sekian dulu ya teman-teman. Untuk yang suka dengan video ini boleh di like dan juga di subscribe teman-teman ya, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.